Oke guys, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita balik lagi ke pembahasan alur cerita Fairy Tail. Udah penasaran kan sama gimana kelanjutan pertualangan Natsu dan kawan-kawan? Sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar gak ketinggalan alur cerita anime Fairy Tail selanjutnya dari Gnosis. Tanpa berlama-lama, ini dia Fairy Tail Season 1 Part 4. Terobos aja kuy! Setelah mengalahkan Lullaby di part sebelumnya, Natsu berserta yang lainnya pergi ke arah tempat bernama Jurang Clover. Terlihat dua orang dari guild Fairy Tail bernama Biska dan Alzak yang melaporkan perjalanan Natsu dan kawan-kawan kepada Miragen dan bertanya-tanya untuk apa Natsu dan kawan-kawan pergi ke tempat berbahaya begitu. Dan ternyata mereka mengarah ke sana karena tersesat dan malah sampai di daerah bernama Wave Valley atau Lembah Jaring. Mereka yang sudah kelaparan tergoda untuk memancing ikan bersayap yang berterbangan di sana, namun hanya berhasil mendapatkan satu ekor dan akhirnya dihabisi oleh Happy. Mereka melanjutkan perjalanan dengan rasa lapar yang masih menguasai dan sampai di sebuah pedesaan yang nampaknya sama sekali tidak ada penduduk di sana. Natsu dan Grey yang sudah terlalu lapar membuka paksa sebuah rumah yang di dalamnya secara kebetulan ada makanan di mejanya. Keadaan desa yang mencurigakan membuat mereka terpaksa menginvestigasi seisi desa dan mencari makanan lain. Natsu, Happy, Lucy, dan Grey pergi ke hutan untuk mencari jamur. Namun Natsu dan Grey yang tidak sabaran itu malah memakan seluruh jamur yang terlihat sampai ada jamur yang tumbuh di kepala mereka. Sementara Erza dan sang master memeriksa desa dengan teliti. Tiba-tiba sebuah garis aneh yang melintang di desa itu tiba-tiba menyala mengeluarkan sinar merah. Saat pergi mengamankan diri, seisi desa malah berubah menjadi kumpulan makhluk buas akibat lingkaran sihir yang aktif. Ternyata desa itu adalah desa Guild Kegelapan dan seluruh penduduk desa yang berakhir menjadi santapan para makhluk buas setelah mengaktifkan sihir itu pada desanya. Bukannya takut, sang master malah menyemangati Natsu dan yang lainnya untuk memburu mereka sebagai bahan makanan. Sang master hanya duduk santai di atas sambil melihat yang lainnya mengalahkan makhluk buas satu persatu. Dan saat mereka memakannya, ternyata daging makhluk buas sama sekali tidak enak. Di saat mereka mengeluh tentang usaha mereka yang sia-sia, ternyata masih sangat banyak makhluk buas yang mengelilingi mereka kembali bertarung dengan sekuat tenaga sambil menahan rasa lapar. Saat makhluk-makhluk itu datang, tidak ada habisnya mengepung Natsu dan kawan-kawan. Tiba-tiba sebuah lingkaran sihir lainnya aktif dan menelan makhluk-makhluk buas hingga tak tersisa serta menghancurkan bebatuan di sana. Membuat Natsu dan yang lainnya juga ikut terjatuh namun diselamatkan oleh Makarov. Sebelum mereka pergi, mereka bertemu dengan para penduduk desa tersebut yang ternyata masih hidup bahkan setelah ditelan oleh para makhluk buas. Makarov mengklaim bahwa lingkaran sihir itu sudah tidak aktif lagi dan mengingatkan untuk tidak bertindak sembrono lagi kepada penduduk desa. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan rasa lapar yang masih belum hilang karena belum bisa makan apapun. Latar pun berganti kepada perkumpulan 9 dewa Guild Master yang membahas tentang keberadaan Aetherwood dan Guild Kegelapan yang semakin meresahkan.
sekaligus membahas aksi Natsu dan kawan-kawan yang sudah bisa dikatakan sangat membantu. Natsu dan kawan-kawan sudah sampai ke Magnolia dan terlihat Lucy yang menulis surat tentang perjalanan dan peristiwa yang terjadi untuk ibunya. Dan tiba-tiba saja ada Gray di dalam kamarnya yang memberitahu bahwa hari itu adalah hari pertarungan Natsu melawan Erza. Semua pun ramai mengurubungi dan membicarakan siapa yang akan menang. Sebagian dari mereka menganggap Erza lah yang akan menang. Pertarungan dimulai, Natsu mengeluarkan sihir apinya dengan semangat. Dan Erza pun mengeluarkan sihirnya dan berganti kostum dengan baju perang anti api. Pertarungan mereka mendadak terhenti ketika sosok berpakaian tradisional dan berwujud seperti katak menghampiri Natsu dan Erza. Ternyata dia adalah pembawa pesan dari Dewan yang menyatakan penangkapan Erza Scarlet atas kejadian Ashenworth yang mengakibatkan kerusakan properti. Semua anggota Fairy Tail pun merasa murung dan cemas atas aksi penangkapan ini dan menahan Natsu di dalam sebuah gelas. Ya, di dalam sebuah gelas agar dirinya tidak mengamuk dan dengan sembrono pergi menyusul Erza. Rasa curiga muncul di benak para anggota lain karena Fairy Tail sudah banyak sekali membuat kegaduhan dan bukan hanya Erza saja, tapi baru sekarang menindaknya. Erza yang dibawa ke gedung cabang Dewan Fiore untuk disidang bertemu dengan Shegran yang mengungkapkan alasan penangkapan Erza untuk menghilangkan anggapan kesalahan para dewan. Tak berapa lama kemudian sidang pun dimulai. Lucy dan Natsu menyatakan keinginan mereka untuk menyusul Erza ke persidangan. Saat Makarov membebaskan Natsu dari dalam gelas, malah terungkap bahwa itu adalah Mako bukan Natsu. Ternyata Mako menggantikan Natsu agar dia bisa pergi menyusul Erza. Dan benar saja, sidang Erza yang dituntut atas 11 kerusakan properti tiba-tiba diinterupsi oleh kedatangan Natsu yang menghancurkan dinding ruangan. Kejadian ini malah membuat Natsu ikut masuk ke penjara bersama Erza. Erza mencoba menjelaskan alasan dibalik penangkapan kepada Natsu di dalam sel tahanan, di mana itu semua hanya sandiwara Dewan Belaka untuk menunjukkan ketegasan mereka menegakkan hukum. Natsu pun meminta maaf karena mengganggu rencana itu. Keesokan harinya Natsu dan Erza pun dibebaskan dan kembali ke Guild Fairy Tail dan malah melanjutkan pertarungan mereka. Dan dimenangkan dengan mudah oleh Erza. Di saat semua tertawa ramai, tiba-tiba saja semua anggota di dalam guild merasa ngantuk dan muncullah seorang bernama Mistogan melewati mereka dan mengambil sebuah kertas misi berburu. Mistogan. 2, 1. Setelah dia pergi dan menghilangkan sihir tidurnya, semuanya kembali terbangun sambil mengatakan bahwa hanya Master Makarov yang pernah melihat sosok wajahnya. Gila loh, ini Mistogan tuh sosok yang penuh misteri loh di sini. Asli loh. Tiba-tiba seseorang yang lain muncul di lantai 2 guild bernama Laxus dan langsung ditantang oleh Natsu. Dengan sombongnya Laxus mengatakan dirinya sebagai yang terkuat di Fairy Tail memancing kekesalan Natsu. Lucy setelahnya jadi penasaran dengan aturan tidak boleh naik ke lantai 2 kecuali orang-orang tertentu. Mary Jane menjelaskan bahwa lantai 2 diisi oleh misi-misi tingkat S dan karena itu hanya beberapa orang yang bisa ke lantai 2 termasuk Laxus, Mistogan, dan Erza. Saat Lucy pulang ke rumahnya, dirinya melihat Natsu yang berada di dalam kamarnya tanpa izin dan sedang berlatih. Kekacauan terjadi dan Lucy terus-terusan menyatakan protesnya sebelum terkejut ketika Natsu membawa kertas misi tingkat S dengan tujuan pulau terkutuk bernama Galuna dan mengajak Lucy untuk ikut bersamanya. Lucy yang tadinya tidak ingin ikut jadi tergiur dengan hadiah salah satu kunci 12 zodiak dan hadiah gold yang akan didapatkan, dan dia pun segera menyusul Natsu. Guild Fairy Tail pun gaduh dengan hilangnya salah satu poster misi tingkat S di lantai 2. Mereka langsung bisa menebak bahwa yang mencurinya adalah Happy dan melibatkan Natsu serta Lucy untuk menjalankannya. Laxus menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran berat dan mereka bertiga harus segera dikeluarkan. Namun Makarov menyuruh Laxus untuk menyusul mereka dan menarik mereka pulang. Mendengar hal itu, Gray menyatakan ketidaksetujuannya. Sementara itu Natsu dan Lucy sudah sampai di pelabuhan Hargeon dan mencari kapal yang mau mengantarkan mereka ke Pulau Galuna.
pulau yang dikatakan sebagai pulau terkutuk. Namun tidak ada yang berani mengantarkan mereka ke sana. Di saat seperti itu, Gray mendadak muncul di antara mereka dan dia segera bertengkar dengan Natsu dan tidak ingin kembali ke Guild. Saat mereka mengeluarkan sihirnya, salah satu awak kapal dan mengira mereka adalah penyihir untuk menghilangkan kutukan di pulau tersebut. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan tumpangan dan pergi menuju Pulau Galuna. Awak kapal bernama Bobo itu ternyata pernah menjadi penduduk Pulau Galuna tapi kabur dari sana, menunjukkan tangan kirinya yang terkena kutukan di pulau. Natsu, Lucy, Gray, dan Happy pun sampai di Pulau Galuna setelah terseret tsunami sampai ke tepi pulau. Sesampainya di sebuah gerbang tinggi yang bertulisan dilarang masuk, mereka pun masuk ke dalam setelah penjaga membuka gerbangnya dan disambut oleh Moka, sang kepala desa. Setelah menunjukkan kutukan yang mengenai penduduk desa, Moka menjelaskan bahwa dirinya yakin kutukan datang akibat sinar bulan berwarna ungu yang diserap pulau itu. Dan setelahnya para penduduk desa merasa kesakitan ketika bulan berwarna ungu itu muncul dan beberapa dari mereka berubah sepenuhnya menjadi sosok monster. Penduduk desa terlihat begitu cemas dan takut akan kutukan yang terjadi. Yang kemudian Natsu dan kawan-kawan ditunjukkan foto Bobo, sang awak kapal yang menurut kepala desa adalah anaknya dan sudah dibunuh karena telah menjadi sosok jahat. Moka juga berkata bahwa Natsu dan yang lainnya harus menghancurkan bulannya untuk menghentikan kutukan itu. Besok harinya, Natsu dan kawan-kawan segera menyusuri pulau untuk mencari petunjuk mengenai kutukan Pulau Galuna. Saat sedang berjalan, tiba-tiba muncul sosok tikus raksasa di belakang mereka dan segera saja Natsu serta Gray mengeluarkan sihir mereka untuk melawan tikus raksasa buas itu. Lucy yang melihat sebuah bangunan langsung menyuruh yang lainnya untuk masuk ke dalam. Bangunan itu bernama kuil bulan yang terlihat berantakan dan mencurigakan. Di saat sedang melihat mereka terjatuh ke dalam bawah tanah karena Natsu dengan sembrono menginjak lantai bangunan dengan kuat. Tak punya pilihan lain selain mengelilingi ruang bawah tanah itu, Natsu dan yang lainnya menemukan sebuah kristal raksasa yang di dalamnya ada sosok monster bernama Deliora, sang iblis bencana yang menyebabkan malapetaka 10 tahun lalu di daerah Kutub Utara. Hal itu membuat Gray seketika panik melihatnya. Saat mereka sedang mengamati Deliora, mendadak terdengar langkah yang menuju ke arah mereka. Sosok dua orang bernama Yuka dan Tobi yang muncul mengatakan soal Mondrip atau tetesan bulan membuat Lucy curiga bahwa itulah sumber kutukan yang terjadi. Satu orang lagi bernama Sherry muncul menghampiri Yuka dan Tobi, terdengar berencana meringkus penyusup yang datang ke pulau itu. Tentu yang dimaksud adalah Natsu, Lucy, Gray, dan Happy. Gray masih bertanya-tanya bagaimana bisa mereka bertiga membawa Deliora ke pulau itu dari Kutub Utara tempat Deliora disegel. Dengan perasaan marah, dirinya berjanji akan menangkap pelaku dari semua ini dan mengungkap kebenaran yang ada. の名を汚す気ならただじゃおかねえぞ。呪いってこの悪魔の影響なのかしらね。そういうことならこの悪魔をぶっ倒してみっか。火の魔導士がこれに近づくんじゃね。この悪魔にアイスドシェルっつう魔法をかけた。 Terungkap fakta bahwa yang memerangkap Deliora di dalam kristal es sebesar itu adalah seorang bernama Ui, guru dari Gray yang mengorbankan nyawanya demi menyegel Deliora. Tapi meskipun sudah disegel, Deliora masih hidup di dalam kristal es itu. Mereka pun memutuskan untuk menunggu sampai malam hari tiba di dalam gua bawah tanah itu. Sambil menunggu karena bosan, Lucy akhirnya memanggil salah satu dari 12 kunci zodiak yang sudah dia miliki, Lyra. Lyra yang memiliki kemampuan bernyanyi sesuai isi hati seseorang itu mulai memainkan harpanya. Dan dia juga mulai bernyanyi, membuat Gray yang juga mendengarnya menangis sambil mengenang gurunya. Malam pun tiba dan seluruh daerah di goa bawah tanah itu bergetar hebat diikuti dengan cahaya lingkaran sihir berwarna ungu tepat muncul di atas Deliora. Natsu dan yang lainnya segera keluar dari sana dan bergegas ke atas untuk mencari sumber lingkaran sihirnya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada segerombolan orang berkumpul membentuk lingkaran dan menyanyikan sebuah mantra sihir. Menurut Lyra, Mondrip itu adalah cahaya bulan itu sendiri, dan mantra segel es milik Ui yang memerangkap Deliora dapat dicairkan dengan Mondrip tersebut dengan menghilangkan sihir yang terkandung di dalam es itu. Sementara mereka bersembunyi, ketiga orang yang mencurigakan yang dilihat sebelumnya muncul kembali dan kini bersama dengan seseorang yang memakai baju zirah bernama Reite yang diduga merupakan dalang dari seluruh kejadian ini. Reite memerintahkan Yuka, Tobi, dan Shirley untuk terus mencari keberadaan Natsu dan kawan-kawan serta menghancurkan seluruh desa karena dianggap para penduduk mengganggu kelancaran ritual pembebasan Deliora. Ketika Gray terlihat syok setelah mendengar suara Reite,
Natsu yang memang tidak sabaran segera saja keluar dari tempat persembunyian dan mengeluarkan api, membuat pemandangan musuh langsung menuju ke arahnya. Gray pun ikut maju dan langsung menyerang ke arah Reite dengan sihir esnya. 邪魔する者、それを企てた者、すべて敵だ。紋章フェアリーテイルですわ。あいつも降臨。 Ternyata Gray mengenal sosok Reite dan memanggilnya dengan nama Leon. Setelah membekukan sebagian tubuh Natsu, Leon kembali bermaksud menyerang namun ditahan oleh Gray. Happy pergi membawa Lucy dan Natsu ditendang keluar oleh Gray dari sana, menyisakan dirinya dan Leon berhadapan satu sama lain. Ketika Gray dengan marah mengatakan jika perbuatan Leon merusak seluruh pengorbanan Ui, Leon malah membalas dengan dingin dengan mengatakan bahwa yang membuat Ui terbunuh justru adalah Gray. Dan Gray tidak pantas menyebut nama Ui. Mereka pun kembali saling beradu sihir es dengan sengit. Namun terlihat kemampuan Leon yang dapat memanipulasi es dan membuat esnya bergerak jauh di atas Gray membuat Gray kewalahan. Ternyata alasan Leon membebaskan Deliora adalah justru untuk membunuhnya. Namun bukan demi penduduk desa melainkan demi mimpinya untuk melampaui Ui. Dia ingin mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh Ui dan kembali menyerang Gray dengan brutal. Ice Maker, Shield! お前は物質の造形が得意だった。生のアイスメイク、アイスゲイザー。 Sementara itu di sisi lain, terlihat sebuah kapal bajak laut dan di dalamnya ada anak buah kapal tergeletak pingsan dan Erza yang menyuruh sang kapten bajak laut untuk mengarah ke Pulau Galuna. Menyusul Natsu dan yang lainnya untuk niatan menghukum mereka semua karena melanggar peraturan. Apakah Erza dapat sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu? Dan alur cerita anime Fairy Tail part 4 ini pun bersambung. Apakah Erza dapat sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu? Mampukah Natsu, Lucy, dan Happy melindungi para penduduk desa? Dan apakah Gray dapat mengalahkan Leon sebelum Deliora bebas? Atau Deliora malah akan benar-benar bangkit kembali dan memporak-porandakan seisi Pulau Galuna? Seluruh pertanyaan itu kita simpan dulu ya untuk part selanjutnya. Wah, petualangan kali ini benar-benar berbahaya ya. Apalagi dengan tujuan tidak masuk akalnya Leon. Demi melampaui mendiang gurunya dan bisa memiliki tujuan hidup lagi, dia malah mengundang sang sumber malapetaka untuk terbebas kembali. Yakin banget ya bisa ngalahin Deliora? Sampai ketemu di alur cerita anime Fairy Tail part selanjutnya ya. Rama di sini pamit. Bye bye.